Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Masih stabil? Iya. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan. Salam stabil untuk kita semua. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan pemikiran, kesehatan, kehidupan, serta ekonomi agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi-kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, nah kali ini kita akan kembali membahas kata-kata yang ada di dalam KBBI, kali ini dalam istilah peribahasa. Nah, bukan istilah ya, dalam jenis peribahasa, kategori peribahasa. Ini udah bagian keberapa ya? Bagian ketiga kali ya. Oke lah, nggak masalah. Bagian keberapa nggak penting, tapi yang penting kita membahas terus tentang apa yang ada di dalam KBBI. Kali ini kita akan membahas peribahasa bagian kesekian. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Nah, peribahasa pertama yang ada di dalam KBBI ini ada yang berbunyi air jernih ikannya jinak. Asik. Artinya apa kira-kira? Nah, air jernih ikannya jinak adalah peribahasa yang memiliki arti negeri yang serba teratur dengan penduduknya yang serba baik, baik pula budi bahasanya. Asik. Indonesia. Nah, semoga kita memang adalah negara yang seperti itu. Jadi peribahasa yang cocok untuk menyatakan sebuah negeri atau sebuah negara yang baik dan serba teratur dengan penduduk yang baik dan baik pula budi bahasanya adalah air jernih ikannya jinak. Ya, cakep. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bahasa selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang berbunyi air cucuran atap jatuh ke pelimbahan juga. Artinya apa? Artinya adalah biasanya sifat anak menurun teladan orang tuanya. Gitu. Tapi enggak juga kok sekarang. Ada yang orang tuanya baik, anaknya bergajul, ada. Tapi ya inilah dia peribahasa yang cocok ketika sifat orang tua yang terbawa kepada anaknya, sifat anak yang mencontoh orang tuanya adalah air cucuran atap jatuh ke pelimbahan juga. Biasanya sifat anak menurun teladan orang tuanya. Gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Peribahasa selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang berbunyi air di daun keladi. Daun keladi dimandikan. Nah, artinya adalah sukar diajarkan atau dinasehati. Nah, gitu. Jadi kalau nanti kalian punya anak atau kalian punya teman yang susah dinasehati, udah sering curhat tentang pacarnya, tapi ketika kita nasehati udah putusin aja, besoknya malah jalan lagi dan balikan lagi. Peribahasa yang cocok untuk orang ini adalah air di daun keladi. Daun keladi dimandikan. Sukar diajar dan dinasehati. Gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang berbunyi air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. Artinya adalah tidak enak dimakan dan minum, tidak enak makan dan minum karena terlalu sedih dan sebagainya. Aduh. Ini kalau orang-orang yang baru putus cinta nih kayaknya nih, kayak nggak enak makan, kayak enak minum. Nah, peribahasa yang cocok untuk orang ini adalah air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. Tidak enak makan dan minum. Biasanya dikarenakan dengan rasa sedih yang berlebihan dan sebagainya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang berbunyi air lalu berkubak tohor. Nah, artinya adalah uang yang diterimanya lekas habis untuk membayar utang dan sebagainya. Nah, ini kalau orang-orang yang gajinya numpang lewat nih, kayak kan ada banyak cicilan dan tagihan nih, peribahasa yang cocok nih untuk kalian adalah air lalu berkubak tohor. Nah, uang yang diterimanya lekas habis untuk membayar utang dan sebagainya gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting bayar utang daripada enggak. Iya. Sekali lagi, air lalu berkubak tohor artinya adalah uang yang diterimanya lekas habis untuk membayar utang dan sebagainya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini dia peribahasa yang udah sering kita dengar nih. Air susu dibalas dengan air Jordan. Enggak lah. Peribahasa yang sering kita dengar nih, air susu dibalas dengan air tuba. Artinya adalah perbuatan baik dibalas dengan perbuatan jahat nih biasanya nih. Ini Miska di Ikatan Cinta apa sih? Enggak. Air susu dibalas air tuba artinya adalah perbuatan baik yang dibalas dengan perbuatan jahat. Nah, itu dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Nah, peribahasa ini juga sering kita dengar nih. Air tenang biasanya menghanyutkan. Nah, artinya adalah orang yang pendiam biasanya banyak pengetahuannya. Nah, gitu dia. Ini makin berpengetahuan dia makin pendiam. Seperti teori padi, iya, makin makin tinggi makin merunduk. Anjir, keren ya. Peribahasanya adalah air tenang biasanya menghanyutkan. Artinya adalah orang yang biasanya pendiam biasanya itu banyak pengetahuannya gitu. Orang yang banyak diemnya biasa banyak pengetahuannya, asal jangan diem-diem bunuh diri aja. Enggak ya. Iya, air tenang biasanya menghanyutkan. Orang yang pendiam biasanya banyak pengetahuannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi akal akar berpulas tak patah. Nah, apa kita kira-kira artinya ya? Ya, artinya adalah orang yang sudah pandai tidak mudah kalah dalam perbantahan. Nah, itu mungkin maksudnya adalah orang yang pinter, orang yang wawasannya banyak itu nggak mudah kalah dalam perdebatan. Jadi kalau dia berdebat dia menggunakan wawasannya untuk ya memberi pengetahuan dan menang atas perdebatan itu. Gitu. Peribahasa yang cocok untuk orang itu adalah akal akar berpulas tak patah. Artinya adalah orang yang sudah pandai tidak mudah kalah dalam perdebatan. Seperti istri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi akal tak sekali tiba. Waduh, ini artinya adalah tidak ada suatu usaha yang sekali terus jadi atau sempurna. Begitu benar. Nah, itu untuk orang-orang yang sedang belajar mencoba atau belajar sesuatu dan mencoba sesuatu tapi masih gagal, ingatlah peribahasa ini. Akal tak sekali tiba. Tidak ada suatu usaha yang sekali dicoba terus jadi atau sempurna. Jadi, cobalah terus, jangan pernah menyerah. Seperti kata Rian The Massive, cinta ini membunuhku. Terima kasih. Nah, peribahasa selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang berbunyi aki disangka batu. Nah, artinya adalah merasa dihina, merasa terhina karena salah sangka gitu. Biasanya karena akibat fitnah-fitnah atau gosip-gosip nggak jelas gitu. Nah, peribahasa yang cocok untuk orang-orang seperti ini adalah aki disangka batu gitu. Yang artinya adalah merasa terhina karena salah sangka gitu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang berbunyi Allah kalah membeli, menang memakai gitu. Jadi kalau artinya adalah biarpun harganya mahal tetapi dapat dipakai lama karena mutunya baik gitu. Jadi mungkin ini peribahasa yang biar kita kalah dalam membeli tapi menang dalam pemakaian gitu. Biarpun ya barang-barang yang agak mahal dikit nggak apa-apa, yang penting tahan lama dan bisa bagus serta mutunya baik gitu. Peribahasanya adalah Allah kalah membeli, menang memakai. Artinya adalah biarpun harganya mahal tetapi dapat dipakai lama dan mutunya baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi Allah bisa karena biasa. Nah, ini artinya adalah segala kesukaran dan sebagainya tidak akan terasa lagi karena sudah biasa. Atau teori dialihkan oleh praktik, teori dikalahkan oleh praktek gitu. Jadi kalau Allah bisa karena biasa ini kayaknya kita karena udah sering melakukannya jadi udah terbiasa, udah bisa. Nah, di sini artinya adalah segala kesukaran dan sebagainya tidak akan terasa lagi karena sudah biasa. Seperti kayak kemiskinan. Karena kita udah terbiasa miskin jadi udah nggak kaget lagi gitu, jadi udah biasa miskin. Nggak ya, mungkin itulah artinya ya. Sekali lagi peribahasanya berbunyi Allah bisa karena biasa, artinya adalah segala kesukaran dan sebagainya tidak akan terasa lagi karena sudah biasa dan teori dikalahkan oleh praktik. Itu dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Peribahasa selanjutnya dalam KBBI ada yang berbunyi Allah di rumpun betuang. Nah, ini artinya adalah kekalahan yang tidak memuaskan bagi pihak yang kalah. Nah, memang biasa seperti itu. Kalau kekalahan tidak akan memuaskan bagi pihak yang kalah karena hanya orang yang bermental kesatria lah yang menerima kekalahannya gitu. Tapi nggak semua orang bermental kesatria. Gitu. Biasanya bermental revo. Allah di rumpun betung artinya adalah kekalahan yang tidak memuaskan pihak yang kalah. Itu peribahasanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah,
Mungkin itu untuk kali ini itu aja dulu lagi kata peribahasa-peribahasa yang ada dalam KBBI. Semoga menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita, terutama menambah pengetahuan saya, dan saya ingin membaginya kepada kalian semua gitu. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan tambahan informasi yang berguna buat kehidupan kalian. Dan jika kalian merasakan ini juga, dan kalian merasa konten ini serta channel ini berguna untuk kalian, bolehlah kalian klik tombol subscribe atau berlangganan, nyalakan loncengnya untuk tahu update-update terbaru, serta berikan tombol suka atau like, dan berikan komentar-komentar yang sifatnya membangun agar channel ini dan konten-konten saya bisa terus berkembang dan maju dari hari ke hari. Itu aja dari saya. Akhir kata, salam stabil. Semoga kita terus masih diberikan kestabilan, kesehatan, ekonomi, serta kehidupan agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kita semua.